Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Masalah Sosial dan Disorganisasi Sosial. Saya atas nama Muhammad Alwaton sebagai materi pertama. Saya Nur Hasanah sebagai pemateri kedua. Saya Irana Dewi sebagai pemateri ketiga. Saya Nuraila Mesya Fitri sebagai pemateri keempat. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial Keagamaan, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, saya dari pemateri pertama menjelaskan tentang masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial itu adalah situasi atau kondisi yang mengganggu ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat. Fenomena ini melibatkan ketegangan sosial atau konflik kelompok atau antara individu dalam struktur yang sudah ada. Dampak negatif dari masalah sosial itu yang pertama, dampak ekonomi, politik, budaya, dan psikologis. Mengenai pembahasan masalah sosial, ada beberapa faktor yang sering muncul di masalah sosial. Yang pertama itu kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Mana gue tahu? Kalau aja lo tahu. Kemiskinan itu ialah suatu masalah sosial yang mendasar di kalangan masyarakat. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran terjadi ketika individu yang aktif tidak layak mendapat pekerjaan. Yang ketiga, ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial itu ya ketidakadilan di dalam membagi sumber daya, hak atau di dalam masyarakat. Yang keempat, kriminalitas sosial adalah masalah sosial yang timbul akibat individu atau kelompok yang melanggar norma-norma sosial yang sudah ada, yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu masalah sosial yang berhubungan dengan ketergantungan pada zat-zat terlarang yang dapat merusak ke fisik dan mental gitu. Seperti itu. Baik, saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang pendekatan tingkah laku sosiopatik. Apa sih tingkah laku sosiopatik itu? Tingkah laku sosiopatik adalah perilaku menyimpang dari norma sosial, yang dimana individu tidak merasa bersalah atau menyesal atas tindakan merugikan yang dia lakukan terhadap orang lain. Orang yang memiliki sifat sosiopatik ini cenderung manipulatif, pintar berargumentasi, dan pintar menyembunyikan fakta atau kebenaran yang ada. Ada 3 pendekatan tingkah laku sosiopatik. Yang pertama itu pendekatan biologis, yang kedua pendekatan psikologis, dan yang ketiga pendekatan sosiologis. Yang pertama, pendekatan biologis. Pendekatan biologis menganggap bahwa tingkah laku sosiopatik ini dapat dijelaskan melalui faktor genetika atau faktor pewarisan sifat, yang dimana sifat sosiopatik bisa diturunkan dari orang tua ke anak atau adanya faktor biologis yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor-faktor genetik tersebut dapat menyebabkan individu melakukan perilaku yang menyimpang seperti sosiopatik atau antisosial. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis berfokus pada faktor internal seseorang seperti pola pikir, kepribadian, dan motivasi yang menyebabkan melakukan perilaku yang menyimpang. Orang yang memiliki sifat sosiopatik kemungkinan memiliki masalah internal dalam norma sosial serta memiliki masalah sikap hidup yang kurang baik atau gangguan psikologis, serta kemungkinan juga memiliki trauma masa kecil yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menganggap bahwa tingkah laku sosiopatik ini adalah hasil dari interaksi individu dengan lingkungan di mana dia tinggal dan tumbuh. Faktor-faktor dari norma sosial, struktur masyarakat, dan peran sosial sangat berperan dalam membentuk tingkah laku kepribadian seseorang. Jadi, tingkah laku sosiopatik ini adalah akibat dari tekanan sosial dan ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri di lingkungan tempat dia tinggal. Itu tadi penjelasan mengenai pendekatan-pendekatan untuk mengetahui apa penyebab dari tingkah laku sosiopatik ini. Saya sebagai pemateri ketiga
akan menjelaskan faktor-faktor penyebab disorganisasi sosial. Sebelum saya ke penjelasan faktor-faktornya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial adalah suatu keadaan di mana struktur, norma, dan nilai-nilai sosial yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga menyebabkan ketidakteraturan dalam interaksi sosial dan melemahnya kontrol sosial. Fenomena ini biasanya terjadi ketika perubahan sosial yang cepat, konflik internal, atau kegagalan lembaga sosial dalam menjalankan fungsinya. Saya akan menjelaskan 3 faktor penyebab terjadinya disorganisasi sosial. Yang pertama ada faktor politik, yang kedua ada faktor ekonomi, dan yang ketiga ada faktor sosial budaya. Yang pertama, faktor politik. Dalam faktor politik, hubungan antar kelompok yang semulanya hidup rukun suatu saat bisa berubah menjadi penuh konflik ketika di dalamnya diberi muatan politik. Saya akan memberikan contohnya. Seperti di sebuah desa, ketika masyarakat mengadakan pemilu, baik itu pemilihan kepala desa atau pemilihan bupati. Di masyarakat tersebut sering terjadinya konflik, yang dimana konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat mengenai calon yang bakalan mereka pilih. Dan yang kedua, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya disorganisasi sosial, terutama ketika adanya perbedaan kondisi ekonomi, yang dimana kelompok atau individu menciptakan konflik atau ketidakharmonisan. Hal ini biasanya terjadi ketika adanya kesenjangan ekonomi, yaitu perbedaan besar antara kelompok kaya dan miskin, memicu rasa tidak adil, iri hati, atau bahkan permusuhan. Di sebuah desa sering terjadi konflik-konflik, baik itu antar kelompok masyarakat atau di dalam sebuah keluarga. Dan yang terakhir ada faktor sosial budaya, di mana yang dimaksud dengan faktor sosial budaya di sini ialah adanya ikatan primordialisme antar kelompok satu dengan kelompok yang lain atas dasar solidaritas etnis, ras, dan perbedaan budaya. Yang dimaksud dengan primordialisme di sini ialah paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya dan memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir seperti adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan. Jadi itu tadi penjelasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya disorganisasi sosial. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan bagaimana cara menanggulangi disorganisasi sosial. Sebelum itu, apa sih disorganisasi sosial itu? Mana gue tahu? Kalau aja lo tahu. Disorganisasi sosial adalah keadaan di mana nilai, aturan, dan norma yang biasa diikuti oleh masyarakat sudah tidak lagi dipatuhi atau dihormati. Akibatnya dapat memunculkan kekacauan seperti meningkatnya konflik, ketidakadilan, bahkan kericuhan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama yaitu dengan membangun kesadaran tentang nilai dan norma sosial. Ketika kesadaran tentang nilai dan norma sosial di masyarakat mulai diabaikan, maka dapat terjadi konflik di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan usaha untuk membangun nilai dan norma dalam masyarakat itu. Contohnya, di sebuah desa, ketua RT dapat mengadakan kegiatan rutin seperti gotong royong sekali seminggu atau sekali sebulan, di mana masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, dan melakukan kerja bakti bersama. Dalam kegiatan ini dapat membangun tentang nilai dan kesadaran norma sosial dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu penguatan peran lembaga sosial. Peran lembaga sosial seperti sekolah, keluarga, dan organisasi keagamaan berperan penting dalam mencegah terjadinya disorganisasi sosial. Contohnya, di lingkungan sekolah, sekolah dapat mengadakan program bimbingan konseling bagi siswa yang mempunyai masalah di rumah atau di lingkungan sosial. Dan di Lombok sendiri, karena tingginya angka pernikahan dini, maka pemerintah setempat dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi akan dampak negatif dari pernikahan dini ini, sehingga masyarakat dapat menyadari pentingnya pendidikan bagi anak.
Yang ketiga yaitu pentingnya pendidikan dan kesadaran sosial. Pendidikan merupakan salah satu penyebab utama dari disorganisasi sosial ini, sehingga pemerintah dapat memberikan solusi seperti memberikan beasiswa, kelas belajar gratis online bagi siswa yang kurang mampu. Dan untuk kesadaran sosial itu sendiri, pemerintah dapat melakukan kegiatan seperti penyuluhan kegiatan kebersihan lingkungan, kegiatan donor darah, kegiatan penyuluhan kesehatan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya kebersamaan dan berbagi. Yang keempat yaitu penegakan hukum yang adil. Ketika penegakan hukum tidak adil dilakukan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem sosial yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang adil dan jujur. Contohnya, pada sebuah desa ada kasus penculikan, ada kasus pencurian hasil panen. Diam! Nah, di situ warga setempat dan polisi dapat bekerja sama untuk menangani kasus ini tanpa memihak pihak yang satu dan lainnya. Ketika pelaku sudah ditangkap dan terbukti bersalah, pelaku dapat diberikan hukuman yang adil dan dapat diminta untuk meminta maaf kepada korban di hadapan warga, sehingga penegakan hukum dapat diberikan dengan adil dan masyarakat dapat kembali percaya kepada sistem sosial yang ada. Yang keenam yaitu pemberdayaan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor utama atau faktor terbesar penyebab disorganisasi sosial, karena faktor ekonomi, kurangnya ekonomi dapat memberikan tingkat kriminalitas karena kurangnya pemberdayaan ekonomi itu sendiri dalam masyarakat, sehingga perlunya usaha untuk membangun pemberdayaan ekonomi yang lebih baik lagi dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya yaitu di Lombok banyaknya pengrajin kain tenun yang masih kesulitan dalam memasarkan produk kain tenun mereka, sehingga pemerintah dapat membuatkan program pelatihan pemasaran online bagi pengrajin tenun untuk memasarkan produk mereka secara online atau melalui platform media sosial, sehingga membantu pengrajin tenun yang ada untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas lagi, dan pembelinya tidak hanya dari pembeli lokal saja tetapi dari luar bahkan mancanegara. Yang terakhir yaitu pencegahan konflik melalui dialog. Konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas atau mediasi dan diskusi biasanya berakhir tidak baik, bahkan dapat memunculkan konflik yang lain atau konflik baru, sehingga untuk penyelesaian konflik ini kita memerlukan diskusi, dialog atau mediasi bersama untuk menemukan jalan keluar untuk pencegahan konflik ini. Jadi dialog sangat diperlukan untuk pencegahan konflik terjadi lebih lanjut lagi. Sekian dari saya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Indonesia. Assalamualaikum. Oh, langsung lanjut. Udah Kak Dandri. Negara gitu, dampaknya besar bagi yang menggunakan narkoba. Udah. Belum. Islam Negeri Mataram. Faktor-faktor seperti norma sosial, struktur masyarakat, dan ya Allah, Andre lupa. Pendekatan saya lupa ini, astaga. Yang terakhir bisa nggak di-cut saya jelasin itu? Ini saya lupa. Keterlarang yang dapat merusak ke fisik dan mental gitu. Seperti itu. Ya, sekian. Terima kasih.